Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu dengan kondisi pembelajaran daring kita. Semoga Allah segera mengangkat penyakit ini dan kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran seperti biasa. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan berikutnya kita masuk ke bab 3 ya. Jadi sebelumnya kita terakhir membahas bab 2 yaitu terkait metabolisme. Metabolisme dibagi menjadi 2, anabolisme dan katabolisme, di mana anabolisme adalah reaksi pembentukan ya, dalam arti fotosintesis, kemosintesis ya kan. Sedangkan katabolisme adalah reaksi penguraian ya, di mana di situ diperolehlah energi. Katabolisme itu meliputi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen ya kan. Kemudian respirasi anaerob itu fermentasi. Nah, kita lanjut berkaitan mengenai makhluk hidup. Dan bab ketiga kita belajar mengenai materi genetik. Nah, dari judulnya gitu kan, materi genetik. Genetik itu dari kata gene itu ya, gen. Apa itu gen? Nah, disinilah kita pelajari ya. Nah, gen itu identik dengan DNA. Nah, kalau pernah dulu memperhatikan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, ada yang namanya DNA ya, DNA. Nah, DNA itu disitulah tempat pembawa materi genetik. Nah, gen kita berada di dalam DNA. Nah, bentuk DNA seperti yang pada umumnya, seperti yang saya sampaikan ataupun yang pernah kalian lihat ya, seperti tangga berpilin ya. Tangga berpilin itu tangga yang memutar. Nah, seperti gambar ini. Nah, itulah yang dikatakan sebagai DNA double helix. DNA double helix. Oke, good. Nah, jadi dengan harapan dengan mempelajaran ini antum semua mampu menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa membedakan apa itu gen, apa itu DNA, dan apa itu kromosom, nah itu dia dengan mempelajari bab ini ya. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan hubungan antara DNA ataupun RNA dalam proses sintesis protein. Jadi sebenarnya DNA dan RNA itu nanti dalam proses pembentukan protein itu ada kita bahas nanti ya. Nah, materi genetik. Materi genetik adalah suatu materi yang muncul sebagai perpaduan sifat antara ayah dan ibu kita. Jadi sifat kita manusia itu setengah dari ayah, setengah dari ibu. Bertemulah kita, ya kan? Bertemu menghasilkan individu yang pewarisan sifatnya atau hereditasnya itu penggabungan antara keduanya. Oke? Nah, materi genetik, apa itu materi genetik? Nah, jadi materi genetik manusia pertama kali gitu ya, secara ilmiah dimunculkan oleh Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel ini dia telah melakukan percobaan persilangan antara kacang ercis atau kacang polong. Dia menyilangkan beberapa jenis kacang polong yang berbeda bentuk buahnya, berbeda warna bunganya gitu kan. Setelah disilang-silangkan hasilnya apa demikian. Jadi diketahuilah bahwasannya gen pada generasi anak ataupun individu si anak itu bergantung pada gen atau sifat orang tuanya. Nah, makanya dalam suatu hadis, dalam suatu itikat kita dalam menikah gitu kan, seperti yang disampaikan bahwasannya perlu kita ketahui adalah bibit bebetnya. Dalam arti apa? Kita perlu ketahui juga bagaimana sifatnya gitu ya, bagaimana karakteristiknya gitu ya. Nah, jadi dalam agama kita sebenarnya terkait materi genetik itu sudah dibahas jauh-jauh hari. Dan bagaimana kemarin suatu kasus mengatakan bahwasannya ketika seorang menikah gitu kan, ayah dan ibunya tidak ada berkulit hitam, namun ternyata gitu ya di zaman Abu Bakar kalau tidak salah anaknya itu berkulit hitam. Nah, disitulah muncul suuzon dari si ayah gitu kan, bahwasannya istrinya berzina atau gimana kan gitu kan, karena tidak mirip sama sekali dengan orang tuanya. Barulah disampaikan bahwasannya itu kemungkinan mirip suatu hadis mengatakan mirip kakek neneknya.
Karena memang sifat ini, sifat yang kita peroleh itu kalau tidak dari orang tua kita, turun dari kakek nenek kita. Oke, yang pertama kita bahas kromosom. Nah, jadi kalau kromosom, kalau sebelumnya kita bahas kromosom itu di bagian sel ya. Nah, kromosom itu letaknya di nukleus inti sel. Di bagian paling tengah, suatu bagian terkecil dari makhluk hidup yaitu sel, disitulah terletak kromosom. Nah, kromosom jika diuntai terdiri atas DNA. Baru nanti di dalam DNA disitulah dijumpai yang namanya gen. Jadi kalau diurut ya, dari urutan paling besar atau satuan terbesar itu dimiliki adalah kromosom. Baru nanti di dalam kromosom disitulah diuntailah dia seperti halnya kain ya. Jadi kalau kain itu kromosomnya, kain itu tersusun atas apa? Benang-benang. Nah, benang-benang yang terjalin kan. Nah, benang-benang yang terjalin itulah DNA-nya. Ini seperti pada gambar yang kalian lihat nih. Nah, sedangkan DNA-nya tadi tersusun atas material-material bahan tertentu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai gen. Nah, kromosom berasal dari krom yang artinya berwarna, soma artinya badan. Jadi dapat diartikan sebagai adalah badan yang menyerap warna. Warna di sini apa? Dia badan yang memberikan warna sifat dalam suatu makhluk. Ya. Jadi kromosom terdapat di dalam nukleus. Jadi dapat diamati dalam proses tahap pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel tubuh. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel kelamin. Nah, jadi di dalam proses pembelahan itu yang terlibat apa? Ya perpaduan atau perpindahan dari kromosom itu sendiri. Oke, ini dia pada gambar terdapat persiapan ya untuk dalam proses pembelahan sel. Nah, di dalam makhluk hidup ya. Di dalam makhluk hidup berdasarkan hubungan antara kromosom dan gen menurut Mendel ya, pada sel diploid. Nah, apa itu diploid? Diploid itu artinya berbadan berinti dua. Nah, apa yang dua, Ustaz? Diploid itu adalah 2N. N dari ayah dan N dari ibu. Dalam arti apa? Kromosomnya. Jadi kromosom kita sebenarnya itu setengah dari ayah. Jadi kromosom itu kan ada dua, itu dia. Dia seperti huruf X ya, ini. Sudah lihat huruf X. Nah, ini sebenarnya kalau dipisah ini terdiri atas dua bagian. Komponen pertama lengan ini itu dari ayah ataupun sebaliknya, yang ini itu dari ibu. Nah, jadi yang huruf X itu sebenarnya adalah dua kromosom yang bergabung menjadi satu. Nah, jadi makanya tubuh kita manusia hasil pembuahan dari ayah dan ibu gitu kan, maka memiliki sel diploid 2N. Jadi kromosom itu sifatnya berpasang-pasangan. Nah, kromosom aja diciptakan berpasangan ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah jomblo dalam Islam. Dalam biologi pun tidak ada istilah jomblo. Makanya suatu hakikat sunnah bahwasannya menikah itu adalah sunnah yang dicontohkan dan bernilai ibadah. Berikutnya, pasangan kromosom homolog berpisah saat meiosis. Jadi yang semula tadi 4 lengan dalam proses pembentukan sel gamet atau dalam arti berpisah secara meiosis, itu berpisah dia tadi 2 lengan masing-masing. Nah, satu di gen gamet jantan, satu lagi di gen gamet betina. Pembuahan atau fertilisasi lah yang mempertemukan kedua gen tersebut. Nah, jadi gen tadi atau kromosom tadi, nah, berdasarkan Sutton dan Theodore Boveri menyatakan hubungan terbentuklah teori kromosom tentang pewarisan sifat. Jadi di dalam kromosom itu terdapat DNA dan DNA itu menyimpan gen. Jadi di dalam kromosom terdapat wilayah-wilayah yang berisi DNA dan DNA tersebut menyimpan gen tersebut. Nah, gen yang berada dalam satu tempat di dalam kromosom disebutlah dia lokus. Jadi perhatikan nih, pada gambar dia nih ada yang hitam nih. Nah, itu namanya lokus. Jadi adalah gen yang menempel pada bagian kromosom tertentu. Nah, sedangkan alel dari setiap gen berada dalam satu kromosom homolog. Nah, ini kromosom yang sepasang ini namanya kromosom homolog. Dalam berarti apa? Sealel dia.
Dalam arti apa, Ustaz? Dalam arti dia berpasangan. Nah, jadi pasangan itu bisa dari ayah, setengah lagi dari ibu, saling berpasangan dia. Itu namanya sealel. Nah, setiap gen yang berbeda dalam lokus yang berbeda setiap gen yang berbeda berada dalam lokus berbeda, ada kromosom lain. Jadi gen itu letaknya nggak hanya di satu kromosom. Kromosom manusia berjumlah 46 pasang. 46 pasang. Jadi gen-gen kita, sifat-sifat kita tersebar di 46 pasang kromosom tersebut. Nah ya, jadi tahu ya bagaimana rumitnya penciptaan suatu makhluk yang Allah ciptakan. Dari hal yang paling kecil yaitu kromosom tadi ya, yang mempengaruhi sifat-sifat kita. Walaupun sebenarnya nanti setelah lahir gitu ya, ada faktor juga lain yang mempengaruhi sifat. Apa itu? Faktor lingkungan. Makanya senantiasa berada di lingkungan yang baik, senantiasa berada di lingkungan yang soleh. Kenapa? Karena nanti berhubungan kepada jati diri antum-antum sekalian. Karena seperti halnya berteman, itu seperti halnya pemakai minyak wangi. Satu orang yang memakai, tapi yang lain bisa terkena aromanya. Tapi janganlah berada di lingkungan seorang yang pandai besi. Satu orang yang berbuat jahat, maka yang lain akan ikut berbuat jahat. Dalam arti apa? Seorang pandai besi itu kalau terkena asap, maka seluruh bajunya atau orang-orang yang dekatnya juga akan berbau asap. Demikian. Oke. Nah, berikutnya kita bahas mengenai struktur dari kromosom. Nah, kromosom terdiri atas sentromer dan lengan kromosom. Ini dia. Sentromer itu yang mana saat? Yang tengah-tengah nih. Lengannya yang mana saat ini? Lengan. Jadi yang bagian panjang dari kromosom disebutlah lengan kromosom. Sedangkan pusatnya, titik tengahnya dikatakanlah sebagai sentromer. Nah, di sentromer itu tidak terdapat gen. Ya, dia hanya tempat menempelnya sepasang kromosom. Jadi fungsinya kapan? Saat sentromer itu fungsinya adalah saat terjadinya proses pembelahan sel. Nah, jadi letak gennya di mana, Ustaz? Letak gennya, gen berada di lengan kromosom. Jadi lengan kromosom tadi terdapat benang halus berpilin nih dia. Nah, benang halus itu disebutlah dia namanya kromatin. Apa namanya? Kromatin. Nah, kromatin tadi ya kan? Nah, dikenallah dia sebagai untaian DNA. DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleik asid. Apa tadi kepanjangan DNA? Deoksiribo, ini kurang huruf X ya. Deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat atau ADN sama ya. DNA atau ADN sama. Berpilin dia berupa membentuklah dia namanya protein histon. Nah ya, memilin ya. Nah, jadi benang kromatin tadi, DNA tadi memilin suatu protein namanya protein histon. Nah, bentuk ikatan antara protein histon dengan DNA disebutlah dia nukleosom. Oke, kita ulangi ya. Lengan kromosom, baru ada sentromer pusatnya. Penyusun dari kromosom adalah kromatin, khususnya di lengannya. Nah, lengan kromatin tadi mengandung DNA. DNA berpilin mengikat yang namanya senyawa protein yang disebutlah dia protein histon. DNA protein dengan histon tadi yang digabungkan disebutlah dia sebagai nukleosom. Mungkin itu untuk struktur dasar dari kromosom itu sendiri ya. Nah, baru kedua kita bahas mengenai bentuk kromosom. Kromosom memiliki beberapa bentuk. Ada 4 bentuk kromosom. Ada metasentrik, ada submetasentrik, ada akrosentrik, dan telosentrik. Nah, pertama metasentrik. Meta itu artinya tengah ya.
Jadi kalau bilang metasentrik adalah kromosom yang panjang lengannya itu relatif sama. Dalam arti apa? Sentromernya tepat di tengah-tengah kromosom. Jadi panjang bagian lengannya itu nggak ada yang lebih panjang sebelah. Dia sama panjangnya nih, gambar nomor A. Sentromernya di tengah, lengannya kanan kiri sama panjangnya. Itulah dikatakan sebagai metasentrik. Berikutnya yang kedua adalah submetasentrik, di mana lengan yang lain berukuran lebih pendek sedangkan yang lainnya lebih panjang, seolah-olah sentromer itu bergeser ke salah satu ujungnya, ya, lebih dekat ke salah satu ujung. Disebutlah dia sebagai submetasentrik. Ini dia yang nomor B. Nah ya, yang B. Jadi dia lebih pendek namun tidak terlalu pendek ya. Itu dia submetasentrik. Berikutnya ada akrosentrik. Nah, akrosentrik itu adalah salah satu lengannya jauh lebih pendek ketimbang lengan yang lain. Akrosentrik. Jadi poin nomor C, yang C ini adalah akrosentrik. Sedangkan kalau dia tidak memiliki salah satu lengan atau lengannya cuma satu saja, dalam arti sentromernya letaknya di ujung, disebutlah dia telosentrik. Jadi ini metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Oke, sama-sama yuk kita ulangin. Metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, itulah berdasarkan bentuk-bentuk kromosom. Jadi nanti udah ditanya dari gambar sudah diketahui kalau panjangnya sama kedua lengan maka metasentrik lah namanya. Kalau salah satu lebih pendek, nah namanya submetasentrik. Tapi kalau salah satunya jadi dia sangat pendek ya, atau mungkin tidak terlihat, itu namanya akrosentrik. Sedangkan kalau yang sentromer di ujung atau hanya memiliki satu lengan, disebutlah dia sebagai telosentrik. Nah, berikutnya jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada makhluk hidup itu berbeda-beda jumlahnya. Berapa pasang dia? Jadi kromosom itu dibagi menjadi dua, kromosom sel somatis dan kromosom sel gamet. Sel somatis itu adalah sel penyusun tubuh. Jadi kromosom sel penyusun tubuh itu sifatnya diploid atau 2N. Sedangkan kalau kromosom sel gametik atau gamet ya, terdiri hanya satu set kromosom. Maka dikatakanlah dia sebagai haploid atau N. Jadi kalau diploid 2N, maka haploid adalah N. Coba perhatikan di gambar tabel berikut. Nah, hewan ayam memiliki 78 kromosom, 78 pasang kromosom. Ya. Bebek ada 80. Domba ada 60, demikian seterusnya. Manusia berapa? Coba lihat, ada nggak manusia? Nah, manusia itu berjumlah 46 ya. Nah, jadi sel gamet tadi kalau yang bertemu adalah di haploid N, maka N ketemu N jadi 2N, maka jadilah individu normal. Yang berbahaya itu adalah kecacatan yang bersifatnya genetik. Dalam arti apa? Yang satu N, yang lainnya gagal berpisah, malah dia membawa 2N. 2N ditambah N jadi 3N. Demikian. Nah, tipe kromosom, kalau tadi udah bentuk-bentuk ada tipenya. Autosom itu adalah kromosom tubuh atau dalam arti kromosom sel somatik. Kromosom tubuh tadi haploid atau diploid. Iya, diploid 2N. Maka dari itu disimbolkanlah dia huruf A untuk autosom, jadi dia AA kalau dia sepasang. Jadi 44A berarti ada 44 kromosom, sedangkan kalau 22 AA ada 22 pasang kromosom. Jadi kromosom manusia itu ada 46. Jadi 46 itu ada berapa pasang? 23 pasang. 23 pasang tadi, di mana 22 itu adalah sel autosom atau somatik. Sedangkan yang sepasang lagi itu adalah sel gonosom atau sel gametik, kromosom gametik. Itulah dia XY ya. XX kalau perempuan, kalau laki-laki XY. Nah, sedangkan kalau autosom dia 44A, dalam arti individunya mengandung kromosom berjumlah 44,
Baru dua lagi yang mana? Saat dua lagi maka berarti sel gamet ya, atau sel gonosom. Mungkin sampai sini paham. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan, pesan lewat WA. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya terkait DNA atau deoksiribonukleik acid. Nah, tadi ya seperti yang dikatakan, DNA yang berpilin dengan protein histon disebutlah dia nukleosom. Jadi pertama sekali yang menemukan struktur dari DNA adalah Francis Crick. Dialah menemukan pertama kali bahwasanya DNA itu berbentuk seperti tangga berpilin. Ini seperti gambar, ini dia tangga berpilin. Nah, tangga berpilin itulah dikatakan sebagai model double helix. Model double helix karena dia tangga berpilin. Nah, DNA tersusun atas rangkaian nukleotida. Apa itu nukleotida? Nukleotida terdiri atas satu molekul gugus fosfat ditambah gula pentosa dan basa nitrogen. Sedangkan nukleosida itu hanya gabungan antara gula pentosa saja dengan basa nitrogen. Jadi nggak ikut gugus fosfatnya. Kalau ikut gugus fosfatnya disebut nukleotida, kalau nggak ikut namanya nukleosida. Nah, gula pentosa DNA itulah gugus gula deoksiribosa namanya. Gugus gula deoksiribosa. Makanya nama panjangannya kan deoksiribonukleik acid, DNA disingkat. Nah, gitu ya. Nah, jadi gula dari DNA, gula pentosanya itu adalah deoksiribosa. Oke, jadi deoksiribosa, gula deoksiribosa sama gugus fosfat sama basa nitrogen itulah dia membentuk nukleotida. Nah, adapun basa nitrogen DNA itu selalu berpasang-pasangan dia antara kelompok purin dan kelompok pirimidin. Jadi kelompok DNA itu ada purin, ada pirimidin. Purin ya. Purin itu ada kelompok adenin dan guanin. Adenin disingkat dengan A, guanin disingkat dengan huruf G. Itu ya. Untuk kelompok purin. Nah, berikutnya ada pirimidin. Pirimidin itu adalah sitosin dan timin. Ya. Jadi kalau purin itu adenin, guanin, maka pirimidin, timin, dan sitosin. Mereka berpasangan antara purin dan pirimidin. Adenin berpasangan dengan timin, ya. Sedangkan guanin atau G berpasangan dengan sitosin atau C. Ya. Nah, jadi sifatnya DNA itu pasang-pasangan. Ini dia sitosin ya, ini timin, ini adenin, ini guanin. Sitosin dan timin itu pirimidin, kalau adenin guanin itu purin. Oke. Nah, itulah basa nitrogen. Berikutnya, jadi DNA tadi masing-masing berpasangan tadi ya. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, pengikat keduanya adalah ikatan rantai hidrogen. Rantai apa? Hidrogen. Jadi dalam proses respirasi hidrogen dari itu masuk ke situ ya. Gitu. Berikutnya, fungsi DNA. Nah, DNA itu memiliki fungsi yang pertama adalah pembawa materi genetik. Jadi DNA kita itu disitulah disimpan materi genetik dari orang tua kita. Maka kalau kita sulit dilacak, tidak dikenali dalam proses kecelakaan pesawat misalnya, maka bisa dicocokkan lewat tes DNA. Kemudian berperan dalam proses pembelahan sel dan pewarisan sifat. Nah, jadi DNA tadi bisa mengganda dia. Itulah dia menyebabkan melibatkan namanya tadi sintesis protein. Nah, setelah dipisah nanti, nah di dalam situlah terdapat yang namanya gen. Gen-gen itu adalah informasi materi genetik yang harus diturunkan pada generasi berikutnya. Itu ya. Nah, jadi perlu ketahui untuk ikatan double helix ya, dia bersifat apa? Pita bersifat antiparalel. Dalam arti apa? Dia berlawanan. Jadi ini misalnya ujung 5 ke ujung 3, maka pasangannya untuk tanggal yang lain ada kebalikannya, ujung 3 ke ujung 5.
Demikian, itu dia yang membentuk struktur tangga berpilin. Jadi DNA polimerase setelah dipisah gitu ya, kemudian dipotong ikatan karbonnya terpisah di setengah-setengah. Nah, setengah yang lain nanti akan saling melengkapi dalam proses pembelahan sel. Nanti arah perbanyakannya itu dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi kalau dari ujung 5 ke 3 dia nyambung saja. Tapi kalau dari ujung 3 ke 5, maka mau nggak mau dia harus terputus-putus secara kontinu hingga seluruh dari materi genetik itu terekam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi berdasarkan gambar ini, P itu adalah gugus fosfat. Yang bintang yang segi 5 ini, itulah dia deoksiribonukleik acid atau gula deoksiribosa segi 5 kan? Sedangkan A, C, G, T itu adalah basa nitrogen. Dan penghubung antara adenin dan timin dengan pasangan berikutnya itulah yang disebut dengan yang namanya apa? Ikatan hidrogen. Oke. Nah, ini dia proses DNA atau perbanyakan ya, DNA double helix ya. Jadi pada rantai pertama nomor 1 sampai 5 gugus fosfat berikatan pada nomor 3 atau 5. Hasilnya terdapat 2 buah pita DNA dengan polaritas berbeda. Pertama sekali DNA yang double helix tadi akan dipisah ya. DNA polimerase dapat mensintesis DNA baru dengan arah 5 dan 3. Oleh karena itu dalam pembentukan DNA akan terdapat pembentukan pita kontinu dan diskontinu. Pita D dan A kontinu ke arah apa? 5 dan 3. Jadi nggak ada putusnya dia. Sedangkan kalau dia dari ujung 3 ke 5 maka terputus-putus atau pita D ke A itu dia diskontinu. Coba perhatikan gambar ya. Nah, pembentukan diawali pembentukan RNA primer atau enzim primase dan diteruskan oleh DNA. Jadi ya. Oke, jadi awal mulanya dulu dibuka dulu dia. Oke, dibuka dengan bantuan enzim helikase. Dibuka dulu dia. Dibuka, nah setelah dibuka nanti menempel lah yang namanya primase. Baru primase nanti itulah awal mula sintesis protein hasilnya. Untuk ujung ya, ingat ya tadi ya, untuk ujung 3 ke 5 itu terputus-putus, tapi kalau 5 ke 3 dia menyambung. Nah, coba lihat ini dia 5 ke 3 DNA-nya, maka yang ini yang ketiga dia tersambung terus. Dari pertama nempel itu DNA polimerase, baru dia memanjang. Sedangkan kalau DNA primase itu untuk rantai apa? Pembentukan rantai 5 ke 3. 5 ke 3. Jadi pembentukannya itu adalah rantai DNA-nya ya. Patokan yang jadi patokan itu rantai DNA-nya, bukan dari rantai sintesis proteinnya. Jadi kalau pemanjangan tanpa terputus dari rantai DNA 53 karena pembentukannya lawannya ya. Sedangkan kalau yang terputus-putus dari rantai DNA 3 ke 5. Nah, DNA polimerase nanti itu yang mencetak, menyambung ya. Sedangkan untuk menggabungkan atau menjalin kembali itulah enzim ligase. Oke. Nah, berdasarkan itu proses replikasi DNA dibagi menjadi 3 teori: konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Coba perhatikan ini pada gambar. Ada 3 buah induk dari DNA yang saling bereplikasi. Untuk yang A, nah yang semua langsung bereplikasi, yang langsung sepasang dia. Kan 2 kan double helix. Ketika mengcopy dia mengganda langsung 2 yang digandakan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai konservatif. Konservatif itu full, yang dicetak langsung 2 dia. Sedangkan semi konservatif tadi yang semula tangga berpilin 2 itu berpisah satu dengan yang lain. Nah, sedangkan yang lain-lainnya atau masing-masing itu nanti saling mencetak kekurangan materi genetiknya. Jadi yang putih itu saling mencetak ya. Tuh. Nah, semi konservatif. Jadi kalau konservatif tadi tidak terpisah langsung 2 dia mengganda, maka kalau semi konservatif dia dipisah dulu dengan 2 ikatan. Nah, kemudian sisanya adalah membentuk gandaannya yang lain. Itu dia. Jadi kemudian untuk
dispersif. Nah, jadi yang semula DNA yang akan bereplikasi tadi itu akan terputus-putus dia. Nah, yang putus-putus tadi akan saling melengkapin lah untuk untuk sifat yang baru ya, untuk DNA yang baru. Jadi yang semula terputus-putus itu saling melengkapi sehingga jadi DNA yang utuh. Untuk ketiga teori ini antara konservatif, semi konservatif dan dispersif, yang kita percaya sampai sekarang adalah teori semi konservatif atau yang B ya. Nah, dari ketiga proses tersebut, hipotesis semi konservatif lebih banyak diterima oleh para ilmuwan dan menjelaskan replikasi DNA. Beberapa penelitian pun memperkuat hipotesis semi konservatif sebagai mekanisme replikasi DNA. Dari situ udah jelas ya bahwasannya semi konservatif itu adalah reaksi utama dalam proses apa? Ya, dalam proses pembentukan DNA. Oke, mungkin ini aja untuk pembelajaran hari ini ya, terkait kromosom dan DNA ya, atau gen ya dari suatu kromosom. Jadi jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan lewat WA. Nah, sekarang kalian siapkan catatan untuk mencatat terkait pengertian yang sudah Ustadz jelaskan yang terdapat di latihan pemahaman. Jadi ini sebenarnya bukan latihan ya, lebih kepada catatan kalian untuk mencatat apa yang dimaksud dengan gen, kemudian letak gen dalam kromosom itu disebut apa, apakah yang dimaksud dengan autosom dan gonosom, dan bagaimana hubungan gen, DNA dan kromosom. Itu ya, coba dibuat baik-baik dalam catatannya. Mungkin itu aja untuk sekedar pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan berikutnya silakan ajukan pertanyaan WA. Oh iya, insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ujian atau penilaian keterampilan atau praktek. Oke. Nah, jadi nanti setelah Ustadz sampaikan nanti teori pengerjaan prakteknya agar dikerjakan baik-baik, disiapkan bahannya dan dikerjakan. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf ya. Apabila ada pertanyaan yang mungkin sulit untuk dipahami, agar silahkan japri pesan WA, insyaallah nanti akan Ustadz jawab. Mungkin itu aja. Sekian untuk hari ini, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.